Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Humaira Sugianti Putri. Kali ini saya akan bahas tentang resepsi sastra. Ya, resepsi sastra adalah pendekatan dalam studi sastra yang memusatkan perhatian pada bagaimana sih karya sastra itu diterima, dipahami, dan juga diinterpretasikan oleh pembaca atau masyarakat. Perbedaan dengan pendekatan struktural atau formal yang fokus pada teks itu sendiri, resepsi sastra itu lebih melihat bagaimana hubungan antar teks dan juga pembacanya, serta bagaimana sih interaksi itu dapat membentuk suatu pemaknaan. Ya, ada perincian yang lebih dalam mengenai konsep dan juga pendekatan resepsi sastra. Yang pertama itu ada peran pembaca dalam pendekatan resepsi sastra. Pembaca bukanlah entitas pasif yang hanya menerima makna yang ada dalam teks. Ya, sebaliknya pembaca dianggap sebagai agen aktif yang berperan dalam proses pemaknaan. Ya, interaksi antar pembaca dengan teks disebut sebagai kesenjangan atau gifts yang harus diisi oleh pembaca. Setiap pembaca itu memiliki latar belakang, pengetahuan, dan juga pengalaman hidup yang berbeda. Nah, hal itulah yang akan mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan atau memandang sebuah teks tersebut itu berbeda-beda. Nah, hal itulah yang disebut sebagai pembacaan subjektif. Contohnya nih, ada dua pembaca dari latar belakang budaya yang berbeda mungkin memahami karya sastra dengan cara yang sangat berbeda. Seorang pembaca dari timur mungkin, ya, contohnya seorang pembaca dari timur mungkin melihat makna tertentu dalam sebuah teks yang berbeda dari pembaca yang berada di barat gitu, berdasarkan perbedaan nilai ataupun norma yang ada gitu. Nah, selanjutnya itu ada dari segi horizon of expectations atau cakrawala harapan gitu. Maksudnya adalah konsep ini dikemukakan oleh Hans Robert Jauss, salah satu tokoh utama dalam teori resepsi, yang mana cakrawala harapan itu adalah seperangkat harapan atau asumsi yang dibawa pembaca ketika memahami teks sastra. Nah, harapan ini dibentuk oleh pengalaman pembaca sebelumnya gitu, norma-norma, genre, serta konteks sosial dan juga historis gitu. Sebuah teks yang inovatif mungkin akan menentang atau mengejutkan pembaca karena melampaui harapan-harapan mereka gitu. Nah, sedangkan teks yang sesuai dengan ekspektasi mereka itu cenderung lebih mudah mereka pahami gitu. Contohnya karya sastra modern mungkin lebih sulit diterima oleh pembaca konvensional karena strukturnya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada kayak gitu. Seperti halnya sastra tradisional. Nah, pembaca ini memiliki cakrawala harapan tertentu gitu ketika menghadapi puisi yang klasikal yang seringkali berbentuk teratur, sedangkan puisi modern yang dengan bahasa eksperimentalnya gitu, hal itu yang dapat mengejutkan para pembaca. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada estetika resepsi. Nah, estetika resepsi ini adalah teori utama dalam studi resepsi yang juga dikembangkan oleh Jauss. Nah, menurut Jauss, sejarah sastra harus dilihat dari perspektif atau penerimaan karya tersebut oleh masyarakat. Nah, pembaca dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, nilai estetika dalam sebuah karya sastra itu tidak hanya ditentukan oleh aspek intrinsik saja seperti struktur atau tema. Nah, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana suatu karya itu dapat diterima oleh pembaca dari berbagai konteks dan juga historis serta sosial mereka gitu. Nah, selanjutnya itu ada sejarah penerimaan ya. Sejarah penerimaan adalah bagaimana sih bagian dari studi resepsi sastra ini yang berfokus pada
bagaimana sebuah teks itu dapat diterima dan juga dipahami oleh pembaca dari periode waktu tertentu. Nah, dalam pendekatan ini peneliti itu mencoba melacak perubahan interpretasi dan juga pemaknaan sebuah teks ke masa dari masa ke masa gitu. Misalnya bagaimana sih sebuah novel atau puisi itu dapat diterbitkan pada abad ke-19 mungkin diinterpretasikan secara berbeda di abad ke-20 gitu, karena adanya perubahan sosial atau budaya gitu. Nah, selanjutnya itu ada faktor sosial dan juga budaya. Nah, penerimaan karya sastra itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan juga budaya di mana pembaca itu berada gitu, latar belakang si pembaca. Nah, pendekatan resepsi sastra itu tidak hanya mempertimbangkan bagaimana pembaca atau suatu individu itu memahami suatu karya sastra. Nah, namun persepsi sastra itu juga terdapat komunitas pembaca yang lebih luas gitu. Tidak hanya suatu individu saja yang dapat memahami suatu karya sastra melalui latar belakangnya gitu, tetapi juga dapat dipahami oleh suatu komunitas atau suatu masa gitu. Nah, faktor-faktor ini itu berkontribusi pada penyebaran dan juga pemahaman karya sastra dalam suatu masyarakat. Contohnya dalam konteks sejarah tertentu seperti pada masa kolonial, karya-karya sastra itu yang dianggap subversif atau menentang kekuasaan seringkali dilarang atau diabaikan. Namun dalam konteks sosial yang lebih liberal, karya sastra yang sama bisa diterima dan bahkan dipuja sebagai bentuk perlawanan itu terhadap ketidakadilan. Selanjutnya itu ada pengaruh kritik sastra. Nah, resepsi sastra itu juga mempengaruhi peran kritikus dan juga lembaga akademis dalam membentuk cara masyarakat itu memandang suatu karya sastra. Karya sastra yang sebelumnya kurang diperhatikan mungkin, nah itu mendapatkan perhatian lebih setelah mendapatkan ulasan atau analisis kritis yang mendalam terhadap suatu karya sastra. Nah, selanjutnya itu ada dialog antar pembaca. Nah, salah satu aspek penting dari resepsi sastra ini adalah bagaimana suatu karya sastra itu menciptakan dialog antar pembaca. Resepsi sebuah karya itu sering kali dipengaruhi oleh bagaimana karya tersebut dibicarakan dalam suatu forum publik itu, didiskusikan gitu dalam ruang akademis mungkin ya. Dialog ini menciptakan semacam komunitas pembaca gitu yang saling mempengaruhi dalam proses interpretasinya. Contoh, di era digital saat ini, platform seperti Goodreads atau blog sastra gitu secara online, nah itu memungkinkan pembaca dari berbagai latar belakang dapat berbagi pemahaman mereka tentang suatu karya sastra kan. Nah, itu menciptakan jaringan resepsi yang dinamis di mana ya interpretasi itu muncul banyak muncul dari berbagai kalangan. Ya, itu dia kesimpulannya adalah resepsi sastra menekankan bahwa karya sastra tidak memiliki makna tetap atau objektif yang melekat pada teksnya. Makna sebuah karya itu dibentuk melalui interpretasi antar teks, pembaca, dan juga konteks sosial budaya. Nah, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap karya sastra karena melibatkan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana suatu teks itu direspon dari masa ke masa. Nah, pendekatan resepsi ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana karya sastra hidup dan berkembang di tengah masyarakat, serta bagaimana suatu karya sastra itu dapat dipahami, diinterpretasikan, dan juga dinilai sepanjang waktu. Ya, itu tadi pembahasan tentang resepsi sastra. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.